warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian tahu nggak sih di sini aku mau bahas tentang apa? Tentang apa yang mau aku bahas gitu. Tapi sebelum yang aku bahas, kita perkenalan dulu ya. Kalian sudah tahu aku belum? Kalau belum, kita kenalan yuk. Perkenalkan, namaku Berlian Nur Rezeki, biasa dipanggil Berli. Oke, kita sudah kenalan kan? Kalau kita sudah kenalan, nanti kita masuk ke topik yang aku mau bahas di video kali ini. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang paragraf. Ya, mulai dari definisinya, ciri-cirinya, gagasan utama, kalimat utama dan kalimat penjelas, terus adanya fungsi paragraf, syarat paragraf, dan juga sudah jelas dong pasti ada contoh dari paragraf itu sendiri. Nah, baru kita akan sudah tahu kan apa yang mau kita bahas? Jadi kita akan mulai bahasnya satu persatu. Cikidat, kita lihat ya, simak baik-baik ya videonya karena di sini akan sangat bermanfaat juga kalau kalian menyimak. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kita masuk ke pembahasan paragraf. Yang pertama itu adalah definisi dari paragraf. Nah, paragraf ini adalah miniatur dari sebuah karangan atau tulisan. Paragraf merupakan inti buah pikir sebagai pembentuk gagasan dan seperangkat kalimat yang saling berhubungan dipakai untuk menyatakan dan mengembangkan sebuah gagasan. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri paragraf. Suatu paragraf pasti memiliki ciri-ciri kan, bagaimana dalam bentuk pembuatannya, seperti apa itu pasti dia punya dari yang namanya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu sebagai berikut. Pertama, A. Memiliki gagasan utama. B. Kalimat penjelas mendukung gagasan utama. C. Gagasan utama dan kalimat penjelas menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. D. Semua kalimat itu saling berkaitan dalam sebuah paragraf. Pembahasan ketiga yaitu adalah gagasan utama dan kalimat utama. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama adalah gagasan utama, yaitu sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Lalu fungsi bagi penulis itu sebagai pengendali kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Lalu fungsi bagi pembaca itu sebagai penuntun untuk memahami isi informasi yang disampaikan dari sang penulis atau seorang penulis. Lalu adanya kalimat utama. Nah, kalimat utama ini sebuah kalimat yang mengandung gagasan utama dalam paragraf. Nah, fungsi bagi penulis itu sebagai pengendali isi dari gagasan utama. Kalau fungsi bagi pembaca itu sebagai penjelas pemahaman pembaca dalam paragraf. Nah, di sini juga ada namanya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini adalah unsur penting kedua dalam paragraf. Nah, fungsinya menjelaskan dari gagasan utama itu tadi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, fungsi dari paragraf. Nah, dalam sebuah tulisan, paragraf berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik dengan topik yang lain. Kalau bagi pembaca itu fungsinya berbeda loh dengan bagi penulis. Nah, kalau bagi pembaca berfungsi sebagai berikut. A. Memperoleh informasi penting. B. Paham dengan gagasan utama yang disampaikan penulis dalam paragraf. C. Tertarik dan semangat membaca per paragraf tulisan atau karangan. Nah, kalau fungsi bagi penulis itu sebagai berikut. A. Mudah menceritakan tema satu dengan tema lainnya. B. Tempat mengungkapkan ide pokok pikiran. C. Menjadi pembatas antara bab tiap karangan atau penulis. D. Termotivasi
untuk masuk ke dalam paragraf selanjutnya untuk menyelesaikan karangan atau tulisan. Masuk ke pembahasan kelima, yaitu syarat dari suatu paragraf. Nah, pada keseluruhan karangan atau tulisan ada bagian penting, yaitu rambu-rambu, yang artinya penanda hubungan antar bagian yang diperlukan untuk membangun paragraf. Nah, secara umum paragraf yang baik itu memiliki penanda yang meliputi kesatuan atau kohesi, kepaduan, koherensi, kelengkapan, penulisan sesuai kaidah yang berlaku, dan keruntutan dan konsistensi. Sekarang kita masuk ke contoh paragraf. Kalian tahu nggak sih contohnya itu seperti apa, meliputi apa saja di dalam suatu paragraf? Mari kita bahas. Nah, di sini ada suatu paragraf yang seperti ini, yang warna merah dulu kita bahas. Dalam hal pakaian adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Nah, ini kan warna merah nih ya. Nah, ini termasuk dari yaitu kalimat utama dari suatu paragraf. Nah, disambung lagi dengan yang warna oranye. Kalimatnya seperti ini. Pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Nah, ini termasuk dari kalimat penjelas langsung. Lalu disambung lagi dengan kalimat yang warna biru nih, seperti ini. Para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang. Biasanya warna hitam untuk warga biasa dan warna putih untuk dukun pandita, serta mengenakan ikat kepala atau udeng. Nah, ini kalimat penjelas tidak langsung. Baru ada lagi nih yang warna hijau. Kalimatnya, para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut mereka dengan rapi. Kalimat hijau ini termasuk kalimat penjelas tidak langsung dua. Nah, seperti itu. Wah, kalian sudah nyimak dong nih kalau sampai akhir video ini. Berarti kalian sudah nyimak videonya dari awal kan? Bagaimana? Sudah tahu kan tentang paragraf itu seperti apa? Bagus dong kalau kalian sudah paham. Berarti kalian bisa menyimpulkan bagaimana cara membuat paragraf yang benar. Nah, seperti itu. Nah, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video aku. Ucapkan terima kasih ya.